ada di benak Anda tentang kelinci? Mungkin bisa jadi karena menggemaskan, bulunya yang halus dan badannya yang gemuk nih pemirsa. Lalu seperti apa kira-kira pendapat Anda jika kelinci dijadikan budidaya? Pernah mendengarkan sebelumnya pemirsa? Ya, hari ini pemirsa kita akan membahas tentang budidaya ternak kelinci hias dan daging. Dan di sini sudah hadir kedua narasumber kita. Pada hari ini ada Bang Ramadhani dan juga Bang Hasanuddin. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang. Wah, ini pemirsa menarik sekali ya. Biasanya kita mendengar bahwa kelinci menjadi hewan peliharaan, tapi kali ini berbeda pemirsa karena kali ini kita akan membahas bagaimana mungkinkah ya sebuah kelinci dijadikan bagian dari peternakan. Lalu kita akan membahas selanjutnya dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan saya penasaran ini, kenapa bisa tiba-tiba banyak mungkin dari kita yang masih awam ya dengan hal ini. Bahkan saya sendiri pun masih awam, ternyata ada budidaya kelinci. Ini bagaimana awalnya? Boleh diceritakan sedikit mungkin dari Bang Ramadhani dulu? Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Ya, jadi untuk awal mulanya beternak kelinci ini sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan ya. Nah, jadi setelah saya tahu kelinci ini bisa dibudidayakan dan terus saya bisa belajar mengetahui tentang prospeknya, itu sangat bagus. Nah, dari situ saya mulai coba untuk beternak kelinci gitu. Nah, jadi sebelumnya saya juga banyak belajar gitu kan ke salah satu peternakan. Saya banyak membaca prospeknya seperti apa. Nah, dengan saya belajar itu saya sudah yakin gitu bahwasanya prospeknya memang menjanjikan. Nah, mulai di tahun 2018 saya coba untuk beternak. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan beternak kelinci dengan penjualan yang cukup lumayan luar biasa. Baik, nah kalau Bang Hasan sendiri gimana nih awal mulanya? Kenapa bisa tertarik nih akhirnya dengan budidaya kelinci yang cukup jarang sih sama menurut saya ya gitu. Gimana nih Bang? Kalau saya sih Mbak, kalau saya sekedar dari hobi sebetulnya. Baik. Saya suka nengok yang imut-imut gini apa dari lucu mengemaskan ya. Lihat-lihat di jalan kok apa enak ditengok apa. Jadi tertarikan apa langsung ke hobi dari tahun 2019 saya terjun. Dari sepasang itu awal mati, habis itu coba lagi terus, jadi banyak dia. Saya coba terus, jadi banyak langsung sampai saat ini. Sampai apa ini berkembangnya 20 ekor bisa sampai gitu. Baik, nah pemirsa seperti yang sudah dijelaskan ya bahwa ternyata selain jadi hewan peliharaan, kelinci dapat memberikan keuntungan nih. Kira-kira profit apa nih yang selama ini didapatkan dari sebuah kelinci nih? Boleh kita ulik-ulik kali ya? Gimana nih Bang? Boleh. Gimana apa nih keuntungan? Tadi Abang berdua sudah membicarakan tentang prospek ya, prospek yang didapatkan dari budidaya kelinci ini. Lalu seperti apa nih? Boleh mungkin dari Bang Ramadhani dulu. Prospek apa yang didapatkan ketika akhirnya memutuskan untuk terjun ya membudidayakan kelinci ini pemirsa? Boleh dong ceritain. Iya. Sebelumnya seperti tadi yang saya bahas ya. Jadi sebelumnya saya juga salah satu pekerja dan saya memilih untuk resign bekerja dan terus saya sekarang memilih untuk beternak kelinci ya. Jadi untuk mengenai apa saja yang sudah didapatkan di kelinci ini ya, alhamdulillah ada sih beberapa seperti ya kecil-kecilan, aset-aset kecilan dapat gitu. Karena ya alhamdulillah penjualannya sudah agak lumayan banyak ya. Contohnya juga kemarin salah satu saya dapat proyek besar dari Propsu ya. Propsu mereka belanja cukup lumayan besar lah angkanya gitu. Oh, berarti selama ini menjalin kerjasama atau memang didaftarkan dalam komunitasnya gitu ya? Ada komunitasnya. Memang ada komunitasnya ya berarti ya? Semuanya. Oke, nah kalau Abang sendiri resign juga nggak dari kerjaan demi untuk budidaya ini? Gimana nih Bang? Kalau saya resign dari security dulu Pak. Oh gitu? Security, kerja malam apa, lama-lama ya tertarik ini karena berkembang kelinci, jadi saya lanjutkan menghasilkan. Saya jual pinggir pasar juga gini Mbak. Oke. Karena menghasilkan dari jual pinggir pasar, anak-anak lokal lah dibilang. Menghasilkan, saya resign. Melebihi dari security itu, mudah-mudahan ada
Berarti Sedikit-sedikit. artinya prospek dari ini tuh jauh lebih menguntungkan daripada pekerjaan rutin ya. Iya. Jauh Jadi, sih, jauh. Jauhnya Jauh ya? sebetulnya jauh. Lumayan jauh, Kak. Kalau itu kita bulanan, ini harian istilahnya. Baik, nah itu pemirsa ya, Bang Ramadhani bahkan ya harus resign. Maksudnya bukan harus resign ya, tapi Enggak memang sih. tertarik untuk resign nih pemirsa ya. Iya, memang Demi untuk beternak kelinci. beternak Beternak kelinci. Sama Bang Hasan juga seperti itu nih. Tapi pemirsa tahu nggak sih kira-kira modalnya seperti apa nih? Ada nggak sih keluarin banyak modal nih ketika akhirnya terjun nih Bang? Mungkin dari Bang Hasan dulu kali. Kalau saya modalnya nggak ada sih, hanya dari sepasang hobi gitu kan, kita lihat sepasang kembang banyak barulah jadi dihasilkan uang. Oke, nah kalau Bang Ramadhani gimana? Iya, mungkin hampir mirip ya kayak Bang Hasan. Jadi dulunya saya coba untuk beli beberapa pasang. Nah setelah itu saya kembang biakkan ya, dalam tempo beberapa bulan itu sudah cukup lumayan banyak dari hasil pengembang biakannya, dan hasilnya bisa saya jual dan saya bisa beli bibitan kelinci kembali gitu. Jadi bisa sampai saat ini banyaknya gitu. Artinya dengan modal yang sedikit tapi peluang bisnisnya Besar, luar biasa besar, ya, besar iya, ya. luar biasa. Betul. Nah, untuk cara berternaknya ini ada nggak sih kesulitan-kesulitan mungkin yang didapatkan gitu? Gimana? Pastinya ada sih, Kak. Adanya pasti ada. Jadi untuk hewan kelinci ini sebenarnya hewan yang sangat sensitif ya terhadap penyakit gitu. Jadi kalau kita mau beternak kelinci, kita harus belajar dulu apa aja sih persiapannya dan apa aja sih nantinya penyakit-penyakit yang akan dialami oleh kelinci gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, ya mudah-mudahan kita tidak kesulitan untuk memelihara kelinci tersebut gitu. Oke, nah pemirsa juga pasti penasaran ya seperti apa kira-kira cara beternak ya. Sebelum Bang Hasan dan juga Bang Ramadhani menjelaskan lebih lanjut ini tentang bagaimana pembudidayaannya, berikut akan kita saksikan visualnya. Oke, ini memang ada kandang khusus berarti ya? Iya, ini peternakan saya. Oh, ini peternakan Abang. Dan sudah berapa lama sih Bang untuk menggeluti pembudidayaan ini sampai akhirnya buat kandangnya sebesar itu gitu? Iya, jadi kurang lebih sampai saat ini sudah berjalan 4 tahun ya. Dan sekarang saya sudah terisi sekitar lebih kurang 180 sampai 200 kandang kelinci sampai saat ini. Dan untuk total keseluruhan dari kelincinya ada berapa? Kurang lebih 200-an. 200-an ya? Iya, Berarti, kadang lebih gitu. Oke. Dan ini setiap hari harus diperhatikan berarti ya? Iya, harus diperhatikan, harus dikasih makan setiap hari, pagi dan sore, dan terutama harus dicek kesehatannya dan membersihkan kandang setiap hari juga. Gimana nih Bang, Abang punya karyawan sendiri atau memang menangani khusus nih, sendirian nih? Saya lihat di video ini Abang sendiri ya? Iya, karena berhubung nggak ada yang megang kamera, jadi saya suruh anggota. Oh gitu, ada karyawan tapi Ada, untuk ada. sebagai bahan pencitraan ya? Iya, pencitraan. Tapi sebenarnya yang ngerjain itu ya ada sih orang yang bantu-bantu di kandang gitu. Karena kalau untuk saya sendiri kayaknya nggak sanggup lagi karena udah banyak kan. Berat ya, karena ada Iya, 200-an ya? 200-an, Ada 200-an yang harus dikasih makan setiap harinya. Betul. Nah, untuk makanan sendiri sulit gak sih Bang? Itu kira-kira cara ngasih makan itu kalau boleh tahu tuh lagi ngapain ya Bang ya? Kasih makan, jadi di pagi hari porsi makannya itu saya kasih pelet ya. Saya kasih pelet kelinci itu khusus ya untuk kelinci. Dan nanti di sore hari biasanya saya kasih dedaunan, rumputan hijau gitu seperti daun odot atau indogopera gitu. Oke. Dan adakah makanan-makanan khusus lainnya memang dikasih nih Bang? Ada sih Kak, untuk cemil-cemilan lah, hanya sebatas cemilan ya, untuk mereka supaya lebih fit aja sih badannya gitu kan. Saya kasih biasanya kayak ke cemilan wortel, tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Boleh juga jagung manis gitu, dan tetap saja tidak boleh banyak-banyak dan setiap hari gitu. Oh, berarti ada kadar khusus ya untuk pemberian wortel dan makanan-makanan Ada, sayuran ya? Padahal identiknya itu kelinci adalah dengan wortel nih. Banyak yang kalau lihat anak-anak SD dulu kan pasti gambarnya kalau ada kelinci pasti ada wortel Wortelnya, gitu, benar, satu benar. paket gitu ya. Iya, Ini benar. menarik ini pemirsa nih, pastikan kita ulik ya. Tapi ini saya sangat amazed ya, akhirnya dengan meninggalkan pekerjaan yang lama nih Abang berdua akhirnya
terjun dan punya kandang yang sebesar ini nih. Iya. Luar biasa loh keberaniannya gitu ya. Pernah nggak sih mengalami kendala nih? Kendala awalnya ketika mungkin di awal-awal pasti ya ada Pasti dong. up and down lah ya. Pasti Iya, dong. teman-teman Jadi, kali. Apalagi punya rutinitas yang nggak biasa ya. benar Biasa, benar benar. hancur. Kerjaan di kantor tiba-tiba harus Terjun. terjun ya Heeh. dengan kelinci yang sebenarnya kayak simple banget gitu ya. Simpel, Heeh. kelihatannya simpel, tapi Simpel. kalau udah di dalamnya, wah. Ternyata banyak sekali keuntungan, Iya. apalagi modalnya sangat tipis loh pemirsa ya. Iya. Modalnya nggak banyak tapi menghasilkan cukup banyak keuntungan nih. Benar. Terus tadi juga kita sempat juga bahas tentang ternyata wortel itu yang tadinya identik nih pemirsa ya, menjadi hal yang tidak boleh banyak dikonsumsi oleh kelinci. Padahal pemirsa juga di rumah pasti taunya ya seperti itu, karena juga saya pengalaman nih Bang ya, saya punya Iya. kelinci. Selalu setiap hari tuh saya kasih wortel. Wortel, ya? Jadi apapun itu pasti saya kasih wortel gitu. Bahkan Iya. satu hari tuh saya beliin banyak gitu yang ya. kecil-kecil ya. Benar, benar, gitu. benar. Nah, ternyata nggak boleh nih pemirsa. Iya. Boleh kasih tahu ke kita kenapa nih Bang? Iya, jadi seperti yang kita bahas pertama tadi, jadi kelinci ini adalah hewan yang sangat sensitif di Baik. pencernaannya. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak, misalnya nih ada kadar ininya terlalu banyak, ini tidak boleh gitu kan. Jadi di wortel ini menurut pengalaman saya ya, karena saya sudah praktek langsung, saya sudah langsung memberi pakan terlalu banyak wortel ini, dia bisa mengakibatkan diare ataupun kembung Kak. Karena di kadar wortel itu banyak mengandung kadar air yang berlebihan dan serat yang berlebihan di kadar wortel itu gitu. Jadi itu yang membuat kelinci tersebut bisa diare ya. Jadi kalau sudah diare, kelinci diare itu bisa mengakibatkan angka kematian jika tidak ada penanganan khusus. Baik. Seperti mengobati gitu. Untuk virus dari si kelinci ini ada nggak sih Bang Ada. Hasan gitu ya? Kalau ini kelinci kayak gini, virusnya paling kita takutin kudik, Oke, skebis. itu gitu. seperti apa? Dia kudisan dia dari kuping, hidung, kaki. Kalau nggak cepat-cepat disuntik dia bakalan mati dia. Baik, ini kan penuh dengan bulu ya. Iya. Lalu ciri-ciri ketika mendapatkan skabies nih, Hmm. kita bisa lihat dari Kuping. spesifiknya di mana gitu? Dari kuping atasnya. Kupingnya dari selanya atasnya sini bisa nampak ini Dari terlihat. sini. Dari sini ini mohon oke. maaf bisa dilihat dari sini. Ini juga masa penyembuhan nih, lagi masa penyembuhan, tapi udah nggak ada masalah Sempat sih. pernah kena skabies Pernah. ya? Jadi memang penyakit ini umum di kelinci. Umum. Biasa seperti itu Biasa. ya. Berarti penyakit yang memang kalau manusia kan banyak kayak ada jantung, Iya. lain-lain gitu Iya. sebagainya, dan kelinci juga punya nih pemirsa, dan wajib untuk diperhatikan. Nah, Benar. untuk mengatasi skabies itu sendiri gimana nih biasanya nih Bang? Kalau saya ya suntik. Suntik ya? Nah, suntik itu maksimal dia 0,54 itu udah bisa. Mili ya. Udah bisa rontok dia dalam sekejap 3 hari. Dalam 3 hari untuk satu suntikan Iya. dengan kadar seperti itu Iya. ya? Cairan pun ada juga. Oke, berarti artinya perawatan kelinci juga mahal dong ya? Mahal. Sebenarnya mahal sih kalau Mahal kita ya? ke situ mahal sih. Terus kalau kenapa kita kita nggak tahu. berani untuk Nah, terjun nih? Tapi kan kita jadi kita berani beternak kelinci itu ya harus tahu gitu loh, terima resikonya seperti apa dan Resikonya. harus bisa menjadi, kalau kita bilang bahasanya harus bisa jadi dokternya juga sih Iya. gitu. Karena kalau kita beternak kelinci tapi Biaya kita tidak bisa perawatannya. mengobati, sikit-sikit kita bawa ke dokter. Dan berapa habisnya? Repot juga ya, makin lah. banyak pengeluaran ya, belum lagi iya. modalnya kita kan ternak kelinci itu karena modalnya Iya. minim gitu Iya, ya. benar. Tapi kalau misalnya dibawa ke dokter juga, ya akhirnya ya sama aja ya. sama aja. Jadi minus ya. Oke, Kita jadi minus minus jadi juga, ya. benar. Berarti selama ini belajar dari mana nih Bang? Untuk ya mungkin bisa jadi tips juga untuk pemirsa di rumah ya, masih pemula mungkin Iya. ya, yang ingin berkecimpung untuk dunia bisnis kelinci nih. Mungkin boleh kali kasih tips gitu ya. Gimana cara perawatannya, mengatasi gimana ketika dia kena virus, sakit dan sebagainya gitu. Boleh mungkin Bang Dani Oh ceritain? iya. Nah, jadi mungkin buat para sahabat kelinci yang di luar sana ya, yang ingin mencoba untuk memelihara kelinci, nah terutama kalian harus tahu ya apa saja penyakit yang umum dialami kelinci gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu pertama apa saja pakan yang tidak bahaya untuk kelinci ya. Jadi sekarang kan sudah ada yang praktis nih seperti pakan pelet, jadi tinggal kasih aja dia langsung makan nih gitu. Dan untuk yang terakhir, yang paling penting itu kebersihan kandang sangat dijaga agar kelinci kita tidak
mudah untuk terserang penyakit gitu, dan mudah-mudahan aman sih gitu dengan itu saja. Baik, nah kalau Bang Hasan sendiri nih, cara tips memilih kandang yang sesuai dengan standar lah ya istilahnya gitu, itu gimana kira-kira? Kalau Ada nggak sih standar khusus nih untuk kelinci? ya khusus gitu? saya sama aja dengan abang ini sih. Kalau Oke. bilang apa wajib bersih dia. Mhm. Terutama ya. Terutama biar nggak lembab dia. Kalau lembab kan dia itulah lalat apa semua penyakit pun datang dia. Oke, Gitu aja jadi sih. benar-benar harus Ah, hati-hati ya. safety gitu. lah, Benar-benar istilahnya safety. Benar-benar. Nah, ini kan banyak jenis kelinci nih, banyak sekali jenis-jenis kelinci yang mungkin pemirsa di rumah juga masih awam ya untuk kelinci ya. Biasanya taunya cuma gemas, lucu ya, bulunya lebat gitu ya. Iya. Tapi Iya. ada nggak sih kelinci yang memang khusus untuk diternak gitu? Gimana Ada. nih Bang? Ada Kak, jadi di kelinci ini ada 2 versi ya. Ada kelinci yang memang khusus diternak, seperti contohnya di depan kita ini ya. Di sini ada kelinci Holland Loop dan kelinci jenis Rex. Dan ada juga kelinci khusus untuk pedaging, dikonsumsi. Itu ada juga. Kebetulan saya tidak ada bawa nih. Tidak ada Tapi bawa. memang ada. Tapi ada. Ada. Memang. Berarti Memang ada. lengkap ya Bang. Lengkap. Abang memang semuanya ada, Ada. gitu ya. Ada, Jadi mau ada. jenis apa aja pemirsa di rumah ya Iya. bisa langsung tanya nanti ya. Boleh, setelah boleh. ini. Boleh. Oke, oke. Nah, kira-kira nih apa sih yang buat perbedaan-perbedaannya gitu yang bisa kira-kira ya kita tahu deh jenis kelinci ini seperti ini gitu, kelinci yang ini seperti ini gitu. Iya. Terus perawatannya gimana kan mungkin beda-beda ya gitu, Iya, beda-beda ras benar. pasti beda juga nih Iya. cara penanganannya ya pemirsa ya. Jadi seperti apa nih kira-kira Bang? Nah, jadi untuk perbedaan kelinci sendiri ya, contoh ini seperti yang di depan kita ini ya. Di sini ada kelinci Holland Loop ya, kelinci Holland Loop. Jadi kelinci Holland Loop ini sangat berbeda dibandingkan sampingnya ini ada kelinci Rex ya. Oke. Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari bulunya ya, terutama di bulunya. Jadi kalau kelinci Holland Loop ini bulunya itu kelihatan biasa saja sih dengan kelinci pada umumnya. Namun di kelinci Rex ini ada perbedaan khusus. Dia bulunya sangat lembut gitu. Jadi bisa dirasakan sendiri ya, bisa dirasakan sendiri. Itu sangat berbeda. Kedua, bisa dilihat dari bagian kuping ya. Bagian kuping juga kalau jenis Holland Loop ini dia kupingnya memang Turun ya? turun, Turun. wajib turun gitu. Sementara di Rex itu tidak. Tidak. Ya gitu. Jadi banyak sih perbedaannya, setiap jenis kelinci itu ada perbedaan masing-masing gitu. Oke. Nah, Bang Hasan kira-kira tipe kelinci mana yang paling enak nih untuk kita pelihara gitu. Tapi sebelum Abang jawab ya, kita akan jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Ayo Bertani. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi dalam program Ayo Bertani, masih dengan saya Ziva Zahriani. Pemirsa, tadi sempat terputus ya pembicaraan kita dalam bagaimana memilih tips yang benar untuk kelinci. Tapi sebelumnya tadi kita juga tanya ya sama Bang Hasan nih, kira-kira paling mudah nih Bang, kelinci tipe apa sih yang bisa dipilih untuk diternak gitu ya?
Gimana nih Bang Hasan? Kalau saya paling muda jenis reknya. Oke, kenapa gitu? Nah, dia kan ini lebih besar dia, pakannya, dia lebih banyak anaknya, produksinya lebih banyak Oke, nah anaknya. ini aku mungkin sedikit membahas tentang banyak mitos ya, bukan mitos, mungkin memang terjadi nih, memang terjadi di banyak orang yang memelihara gitu, banyak yang memelihara kelinci itu biasanya rentan mati nih pemirsa. Bener atau enggak sih? Ini apa mitos atau fakta nih ya? Gimana nih Bang Hasan? Mungkin boleh jelasin kira-kira kenapa deh? Banyak sekali kasus di mana kelinci itu lebih cepat mati gitu, jadi orang malas untuk ternak kelinci dan sebagainya gitu. Itu gimana kira-kira? Kalau rentan matinya karena dari ininya, postur tubuh udah dipisah dari induk, belum cukup usia. Nah, itu satu lagi ruangannya wajib tertutup, tidak mudah masuk angin. Itu aja. Oh, berarti simpel ya sebenarnya, simpel, tapi mungkin ya sedikit susahnya karena kita mungkin kurang perhatian kali ya, jadi kayak sekedar memelihara gitu-gitu ya. Oke, nah mungkin sambil jadi kayak gimana sih cara memilih tips yang benar gitu ya untuk memilih kelinci ini, mungkin boleh kali ya, ada gak sih tips and trick yang khusus gitu ya untuk para pemirsa di rumah nih mungkin tertarik nih untuk memelihara kelinci ini, seperti apa nih Bang Dani? Untuk pemilihan tips untuk memilih kelinci yang benar itu ada sih Kak, wajib. Boleh kali ngasih tahu sama kita ya, kadang-kadang kita suka susah gitu ya, kayak yang tadi kan ternyata ada yang rentan cepat mati memang ya benar, gitu ya. itu memang fakta. Itu memang fakta gitu ya. Jadi penyebab utama itu kelinci yang cepat mati itu yang biasanya anakan ya. Anakan ini dia minimal harus usia 2 bulan. 2 bulan. Jadi daya tahan tubuhnya itu lebih kuat dan tidak mudah mati gitu. Dan untuk pemilihan sendiri itu bisa dicek bagian perutnya ya, pastikan kelinci ini tidak dalam keadaan kembung atau masuk angin gitu. Jadi kalau itu kita bawa pulang dalam kondisi seperti itu, ya mudah-mudahan dalam tempo 1 atau 2 hari itu bakal mati. Gitu. Iya benar. Dan kedua itu bisa dilihat bagian di sini. Mungkin boleh kali ya, ditunjukin kali ya Bang ya ke kamera, mungkin boleh dibantu shoot ya. Nih, jadi buat sahabat kelinci boleh caranya seperti ini ya. Pastikan bagian bawahnya ini tidak ada kotor ya atau bekas papnya ya yang terkena diare ya. Inilah. Jadi kalau kita tidak tahu ini bekas dia lagi diare, itu kita bawa pulang sama kita yang tadi yang bawa kelinci kembung tadi. Jadi dalam tempo beberapa hari saja itu udah mati gitu. Nah itu bisa nular gak sih ke kita yang megang gitu ya? Enggak, kalau nular itu tidak ada. Paling di scabies saja, di scabies. Dan yang paling terakhir itu kita harus benar-benar perhatikan di bagian kuping ya. Di sini ada yang namanya seperti yang disampaikan Bang Hasan tadi, penyakit scabies atau jamuran ya. Nah jadi di sini kita memang harus sangat jeli ya untuk melihatnya ya, sangat jeli untuk memastikan dia terkena scabies atau tidak gitu. Jadi kalau seandainya dia terkena scabies, itu kita pegang, belum diobati itu kita bisa ikutan gatal-gatal juga. Oke, berarti perlu juga pakai handscone kali ya biar lebih steril gitu ya. Tangan mudah gatal deh. Baik, nah pemirsa juga pasti penasaran ya, masih ada visual yang akan kita tampilkan. Silahkan visualnya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari visual yang pertama ya, tadi dari Bang Dani. Mungkin ini sekarang dari kandang-kandang yang dijual oleh Bang Hasan, bukan? Bukan, tetap di kandang saya sih. Tetap di kandang ya. Oh, tapi berbeda looknya ya. Iya. Jadi ini tadi kameramennya udah beda nih megang kamera nih. Kalau ini udah saya sendiri. Ini ngapain ini Bang? Itu bersihin kandangnya. Cara bersihin kandangnya mungkin ada tips and trick khusus? Iya, nggak ada sih. Paling itu kan kotorannya kan kandangnya didesain khusus. Jadi nanti setiap kotorannya tertampung di situ. Nah itu tadi kita bersihkan setiap harinya, pagi dan sore kalau bisa. Semakin rajin kita membersihkan kandang, semakin sehat kelinci-kelinci yang ada di kandang. Gitu. Oke, nah untuk jenis-jenis rasnya lah ya, rasnya itu kira-kira ada berapa ras dari sekitar 200 tadi kalau nggak salah Bang sebutin ya? Itu ada kira-kira berapa? Ada berapa ya Bang Hasan ya? Itu ada Holland Loop ya, yang pertama kita bawa itu ada Rex yang kita bawa juga, ada Fuji Loop, ada English Angora, ada Flemish Giant, ada Netherland Dove, dan ada kelinci lokal. Kurang lebih 6-7 ras. 6-7 ras dengan kapasitas 200 tadi ya.
Itu setiap kelinci dibedain gitu kandangnya atau Beda-beda. samain, Jadi satu Bang? kandang itu satu indukan gitu. Mm-mm. Heeh. Oke, nah untuk rasnya disamain juga atau mungkin Beda-beda. beda juga ya Beda, tetap pasti ya. beda-beda. Berarti penanganannya juga pasti beda. Pasti gitu. beda-beda gitu. Oke, nah tadi aku tertarik dengan katanya ada tipe Holland ini. Berarti Iya. dari Belanda? Pasti. Oke. Dari Belanda. Nah, aku boleh tahu mungkin sedikit ya. Kira-kira ciri-ciri untuk memastikan bahwa itu Holland atau tidak ya gitu. Karena ada juga nih Holland yang Awi. silang-silangan. Iya, Ada persilangan juga. bener kan. Kadang-kadang Ada yang persilangan kan tentu kualitasnya mungkin Oh, beda, ya jauh beda, berbeda dengan pasti. yang memang aslinya gitu ya Iya, pemirsa ya. benar. Itu gimana nih cara kita memilih dan tipsnya gitu, Bang? Nah, jadi pertama-tama kita boleh lihat di bagian Oke, postur mungkin tubuh. boleh kamera juga Ya. bantu ya untuk nge-shootin lebih dekat ya. Nah, jadi pertama kita boleh lihat di bagian tubuhnya ya atau fisiknya ya. Jadi kelinci Holland ini termasuk ras mini. Jadi dia kecil. Bobotnya itu bobot indukan hanya mencapai 1,5 kilo sampai 2 kilo. Tapi ini gemuk, Bang. Ya, paling ini bobotnya berapa? Paling nggak sampai 1 kilo bobotnya ini. Iya. Gemuk makan Nah. aja nih. Oh gitu, gemuknya Iya. kalau makan banyak ya. Iya, bahagia hidupnya nih. Oke. Nggak ada stres ya. Nggak ada. Nah, jadi Oke. untuk nomor 2, kita boleh lihat di bagian kuping ya. Di bagian kuping pastikan memang dia benar-benar turun gitu, sesuai dengan namanya ya, Holland Namanya. Loop. Loop itu kan kuping ke bawah kan. Oke. Tuh bisa kita lihat seperti ini. Nah, yang terakhir boleh dilihat dari bentuk Muka. Wajahnya ya. Wajahnya. Bentuk wajahnya. Jadi dia lebih ke Rata. condong ke rata atau bulat Oke. gitu. Jadi kalau dia silangan, dia lebih ke sini, Kak. Oh, ini hasil persilangan juga. Enggak. Jadi Tapi kalau mirip hasil ya. silangan dia mukanya itu agak lonjong gitu. Boleh mungkin diangkat ya biar kelihatan gini. di kamera juga ya. Gini wajahnya agak lonjong kalau dia persilangan gitu. Lebih tirus ya. Iya gitu. Kayak manusia juga ya, ada bener, tirus-tirusnya, gemuk cabi gitu ya. Nah, nanti Oke. disitulah membedakan harganya gitu. Di situ dia. Nah, yang paling menguntungkan yang mana nih, Bang? Boleh mungkin Bang Hasan. Kira-kira mana yang paling menguntungkan nih Kalau dijual? menguntungkan Holland lebih besar harganya. Oke, boleh kita tahu kali ya kisarannya kira-kira berapa nih untuk Kalau- penjualannya gitu per ekor gitu ya? Rekor Nah, maksimal induk 1,5 juta. wow, 1,5 juta pemirsa. 1,5 Sekecil ini ya. Iya, Iya, Sekecil ini 1,5 juta. Banyak gak sih peminatnya, Bang? banyak. banyak juga. Luar biasa. Wow, oke. Pecintanya banyak, Kak. Ya Lebih maksudnya banyak, dari dibandingkan dengan ras-ras lain gitu, memang Holland adalah yang paling diminati gitu ya Iya. dari masyarakat gitu ya. Benar. Boleh tahu kira-kira spesifiknya mungkin ya, kira-kira apa nih yang buat si Holland ini jauh lebih menguntungkan gitu dari yang lain? Mungkin dari segi makanannya juga, apakah sesuai dengan pembeliannya yang harganya 1,5 juta loh Ya. pemirsa gitu. Gimana nih, Bang? Jamin ini sih. Iya, jadi Terjamin ya? Nah, Apa nih yang buat kita bisa klaim kalau ini terjamin gitu ya? iya. perawatannya enggak Perawatannya hebat. beda ya Bang Nah, Hasan ya. beda. Perawatannya Perawatannya beda gimana Kak. nih? Itu di pakannya, jenis pakannya itu berbeda dengan kelinci lain. Iya, Jadi ada beberapa jenis pakan itu yang cukup lumayan mahal Kak. Gitu. Dan kedua, kalau aku bilang ya, menurut pengalaman aku kan juga banyak nih indukan seperti ini di kandang ada puluhan ekor. Jadi perbedaannya itu di pengembangbiakannya Kak, breeding lah kalau bahasa kami ya. Cara membreedingnya itu sedikit jauh lebih Jauh. sulit Kak. Lebih Jauh sulit dia. Kak Oke. untuk mengembangbiakannya, jauh lebih sulit dibanding kelinci biasa. Makanya dia harganya harganya lebih tinggi. Lebih jauh ya, Iya. jauh lebih tinggi gitu ya. Benar. Karena memang Pakannya lebih mewah ya, Bang. lebih mewah. karena memang bentuknya lucu ya, Iya. unik gitu ya. Bener. Dan tadi saya mikirnya malah persilangan gitu, hasil persilangan gitu. Sempat tadi saya tanya juga kan, ini kok beda gitu ya. Jadi Iya. ternyata pemirsa ini adalah bentuk ras-ras yang berbeda gitu ya. Jadi kelinci itu ternyata juga banyak rasnya dan beda-beda bentuknya nih. Nah, tadi sempat ngomongin soal pakan. Gimana sih cara memilih pakan kelinci yang tepat gitu, Bang? Seperti apa? Jadi kalau untuk pakan sendiri, Kak, jadi di sini kelinci ini tidak bisa spontanitas ya, pakannya itu langsung diganti-ganti. Artinya gini, misalnya nih kita beli nih di kandang si A ya, jadi pakannya itu ada pelet namanya pelet A lah kita bilang ya, pelet A. Jadi setibanya kita bawa pulang sampai di rumah kita kasih pelet yang lain mereknya. Itu bisa mengakibatkan dia
mogok makan. Oke. Dia tidak selera dan mengakibatkan angka kematian. Kematian. Karena Wow. tidak bisa dia spontanitas kita ganti-ganti pakannya. Kalau kita mau ganti pakan, kita harus proses ya pelan-pelan ya Kak, agak disisip-sisip gitu. Oh, tapi bisa ya, cuma Bisa. memang, Bisa. harus dialihkan dan itu Iya, jangan susah langsung juga ya butuh Bang, waktu, butuh waktu. beradaptasi gitu ya. Jangan Berapa lama langsung sih kira-kira dibuang kalau makannya. misalnya seandainya nih ada kejadian pemirsa di rumah mungkin ya yang mengalami hal seperti itu, gimana nih siasatnya gitu ya? Ya sudah terlanjur ya, mungkin kesulitan mencari pakannya ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Gimana nih Bang kira-kira? Ya bisa diganti Kak untuk untuk sesaat ya bisa diganti dengan hijauan dulu Kak. Hijauan seperti itu pun dia jangan asal-asal ya, kayak misalnya ada hijauan yang memang dianjurkan khusus Kak, kayak daun pisang, daun odot ataupun Indogopera, itu bisa juga untuk menggantikan sesaat aja Kak gitu. Dan boleh juga dibantu dengan vitamin-vitamin lainnya gitu, seperti ya kayak madu juga perlu sih Kak. Madu juga perlu untuk membantu dia Nambah tenaga. nafsu makan dan Madu juga dikasih Iya, ke perlu, kelinci ya? nambah Perlu tenaga ya? dia. penambah tenaga untuk kesehatan dia Nafsu juga makan. gitu, nafsu makan. Oke, makannya tuh biasa berapa hari sekali gitu? Kayak kita juga nggak sih 3 kali sehari Oh gitu? enggak, kalau ya? dia agak irit nih, karena Oke, cuma nah. 2 kali sehari 2 kali nih, pagi sehari. dan sore gitu. Pagi dan sore, Iya. berarti tetap malam tidur juga Iya. gitu ya. Jadi Iya. ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kira-kira nih, ketika kita ngasih makan, mungkin saking sayangnya ya, pemirsa di rumah mungkin saking sayangnya sama hewan peliharaannya, jadi apa-apa dikasih gitu semua gitu ya. Itu gimana nih kira-kira Bang? Sebenarnya nggak ada masalah Nggak ada Bang Hasan masalah ya, ya. nggak ada masalah. Cuman kurasa kalau dia berlebihan pakan itu Berlebihan. bisa mengakibatkan obesitas ya, dan itu sangat mengganggu di produksinya Pencernaannya. gitu. Oke, nah biasanya kalau kelinci ini perkembangbiakannya tuh prosesnya berapa lama ya? Kurang lebih Kalau mengandung dia 30 hari ya Bang Hasan 30 ya? hari. 30 hari. 30 hari. Lepas sapi 2 bulan barulah bisa kita Layak jual. jualkan. Jadi Oke. Istilahnya butuh 3 waktu bulan. kurang lebih 3 bulan ya, 3 3 bulan. 3 bulan. bulan memang untuk dipasarkan ya. Iya, gitu ya. benar. Nah, pastinya kan Abang juga berkembang biak nih, banyak nih kelinci-kelinci yang berkembang biak nih pemirsa ya. Terus gimana nih cara untuk anak baru lahir gitu ya? Anak-anak kelinci yang baru lahir itu perawatannya seperti apa kira-kira nih? Mungkin Bang Hasan boleh Kita bantu jawab? ya sebelum hamil kita sediakan tempat dia lahiran kotak istilahnya. Ya setelah itu kita biarkan aja situ. Kita setiap hari kita lihat dia. Ada nggak di perutnya ini puting susu. Kalau nyusu dia sama induknya berarti bagus, induknya mau ngerawat. Kalau nggak ada kita bantu susu sama induknya. Susunya dari mana nih? Dari induknya kita letakkan ke kotak itu. Oke, Ah. berarti harus steril nggak sih gitu? Kalau nggak Enggak, mau nyusu, enggak kalau harus nggak ya. ada juga induk susunya, kita beli kotak susu SGM istilahnya 0 sampai 6 macam anak bayi lah. Oh iya, Iya, jadi kita sumpitkan. Iya. oke, Iya. disedotin gitu ya? Kita sumpitkan gitu. Nggak ada efek sama sekali selama Nggak ini ada. memang, atau memang sudah terbukti aman ini ya, karena Iya. ternyata pakai susu formula gitu. Iya. Kami pakai Iya, iya. SGM 0,6, dia nggak boleh tinggi, 0,6 maksimal. Tapi itu berlaku dengan indukan yang nggak bisa Yang nggak bisa nyusu, yang nggak bisa nggak ada nyusu ya nyusu Bang. anaknya. Dan itu pun jarang sih Kak, jarang indukan Jarang ya. seperti itu. Di antara 100 paling ada 1-2 gitu, jarang sih Kak. Tapi kalau misalnya Pertama lah, pertama itu, Iya. induk-induk pertama. udah pernah kejadian berarti ya? Nah, yang sering terjadi seperti itu maksud Bang Hasan itu adalah induk yang Awal. pertama kali untuk dia lahiran. Oke. Pertama kali. Jadi di lahir. situ dia masih istilahnya meraba ya Bang Hasan ya. Meraba. Jadi dia belum terbiasa Kak. Jadi di situ dia bisa tidak ngurus anak atau tidak ada asinya gitu kan, nggak Asinya ada nggak ada. gitu. Sering terjadi sih. Oke, nah kira-kira nih Bang, udah menjalani selama kurang lebih 4 tahun ya? Iya benar. Benar ya, 4 Iya. tahun budidaya kelinci ini. Boleh tahu gak kira-kira banyak orang yang beli kelinci tuh alasannya kenapa ya? Selain mungkin menggemaskan dan lucu gitu ya. Gemas. Gimana nih Bang? Ada nggak sih alasan-alasan khusus yang memang orang tertarik nih untuk beli gitu? Iya. Kebanyakan ya orang gemas. Iya orang gemes sih Kak, anak-anak lucu ya. karena di kelinci ini Nah. memang saya pelajari dia tidak ada kalangan khusus ya atau usia khusus untuk mencintai kelinci. Bahkan dari anak-anak sampai orang tua juga kalau udah katanya lihat kelinci itu, ih kelinci gitu. Jadi Iya, mereka bener. berantusias untuk memeliharanya gitu. Dan yang kedua paling ya kayak kita jual ke beberapa
nanti teman yang jual lagi ngecer di pinggir jalan itu berlaku dengan kelinci yang biasa Kak, tidak kelinci hias. Gitu. Oh ini kelinci hias berarti ya? Kalau kelinci hias kita stay-nya di kandang aja. Di kandang aja. Nggak boleh dibawa ke sana kemari gitu, nanti dia stres. Stres, gitu. takut dia kan. Ya kalau dia stres, dia mati, wah, garuk kepala nih ownernya. Oke, tapi kelinci hias ini boleh dipelihara dong ya? Boleh. Gak ada masalah ya. Cuma tadi memang harus diperhatikan beberapa Ya. hal-hal yang tadi sudah disebutkan ya, mulai dari pemeliharaan kandangnya, terus bagaimana kualitas makannya nih pemirsa. Bahkan yang tadi sempat saya buat saya tuh kayak amazed sih, ternyata kelinci yang identik dengan wortel justru nggak bisa makan wortel banyak Iya, gitu ya. nggak boleh. Nah itu yang buat saya amazed banget gitu ya. Dan kira-kira untuk masa panennya nih, masa panennya berapa lama nih Bang? Kurang lebih 2 bulan ya Kak, minimal 2 bulan, harus 2 bulan wajib. Kenapa Karena gitu? kalau di bawah 2 bulan, jadi kekebalan tubuh dia itu belum siap gitu. Jadi dia bisa mengakibat mati ya, bisa mengakibatkan kematian gitu. Jadi kalau seandainya kurang dari 2 bulan, misal 1 bulan udah kita pisah dari induk, jadi asupan yang dari induknya itu asinya belum kuat ya, belum pas gitu untuk dia. Jadi kalau 1 bulan nanti beberapa hari kita pelihara itu bakal mati Kak gitu. Jadi kalau dia udah 2 bulan pas kita pelihara, mudah-mudahan aman. Makanya saya bilang 2 bulan masa panennya gitu. Oke, nah juga ini marak ya Bang mungkin di luar Sumatera ya, di Jawa nih, Iya. marak sekali nih banyak sate kelinci Nah, gitu ya. benar. Nah selama ini Bang, mungkin kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman untuk hal-hal tersebut gitu di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan? Ada nggak sih yang memang membeli kelinci untuk sate gitu ya, atau pedaging-pedaging gitu, gimana nih Bang? Sudah ada belum? Kalau bicara sudah ada itu sudah ada ya Kak, Sudah ada ya. tapi tidak se-booming atau seramai di Pulau Jawa ya. Betul. Jadi artinya di di Sumatera ini kita masih masa pembangunan, masa perkenalan bahwasannya daging kelinci ini bisa dikonsumsi Kak gitu. Jadi kebanyakan orang awam ini kan masih banyak sih yang belum tahu bahwasannya kelinci itu apa boleh dimakan gitu. Nah ya. itu juga yang buat saya penasaran nih. Gitu. Jadi memang kelinci Boleh ini nggak sih sebenarnya? boleh, Boleh. halal dong. Oke. Halal, kelinci ini boleh. Nah, jadi itulah yang jadi program kita untuk saat ini, memperkenalkan kelinci pedaging di Sumatera. Dan ini masih masa pembangunan proses ya. Dan sudah ada beberapa galeri-galeri wadah. yang udah dibuka untuk Mitra. enggak lah, Oh, udah bangun mitra juga nih. Olahan kelinci Buka ada mitra. juga. Sudah bangun mitra ya. Iya, ada. Mudah-mudahan ada. Oke, nah tadi kan Abang juga bilang ada komunitas dan memang di bawah naungan dari pemerintah provinsi nih. Iya. Itu gimana kira-kira? Apakah kita harus mengikuti komunitasnya dulu gitu ya, atau ada mungkin rekrutmen yang memang diberikan oleh pemerintah gitu? Nah, jadi itu Pribadi. Reward, oke. tergantung sih, dan mereka juga dari pihak pemerintahan itu ada memang syarat-syarat khusus sih Kak untuk kita bisa mengikuti itu semua gitu. Jadi tidak terbuka untuk umum, artinya yang masih sekedar hobi, hanya sekedar memelihara itu tidak bisa untuk bergabung gitu. Oke, berarti artinya ini nggak Iya. terbuka untuk umum juga Iya, ya? enggak. Gitu. Tapi kalau komunitas-komunitas yang sekedar kita sendiri yang membangun gitu, itu banyak sih Kak gitu. Jadi kita ada membuka komunitas untuk menggabungkan, merekrut orang-orang awam yang belum terlalu paham di kelinci. Nanti di situ kita memberi wadah tentang dunia kelinci gitu. Jadi di situ mereka bisa bertanya gitu kan, dan kita menjawab segala pertanyaan mereka tentang kelinci gitu. Oke, nah pemirsa, ini menarik sekali nih pembahasan kita tentang kelinci ya, yang selama ini mungkin ya sekali lagi pemirsa sangat tidak menyangka bahwa kelinci yang menjadi hewan peliharaan itu ternyata bisa dibudidayakan. Lalu seperti apa kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan kelinci? Kita akan buka mungkin beberapa pertanyaan dari pemirsa yang bisa menelpon di bawah ini ya. Sambil kita menunggu, mungkin nanti kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani.
Ya, kembali lagi dalam program Ayo Bertani. Pemirsa, kelinci adalah hewan yang mudah beradaptasi dan mudah dijinakkan ya pemirsa, dan bahkan dapat berkembang biak dengan cepat nih ya, yang membuat banyak sekali orang yang tertarik dengan kelinci. Dan tadi juga saya membuka telepon interaktif di 061416353. Silakan Anda yang ingin bertanya, boleh sambil nanti kita ngobrol. Kita nanti akan buka sesi pertanyaan di 061414353. Baik, boleh nanti pemirsa tanya-tanya ya kedua narasumber kita di sini. Ada Bang Ramadhani dan juga Bang Hasan nih, dan kita akan melanjutkan lagi pembicaraan sambil menunggu ya telepon dari pemirsa di rumah nih yang antusias ya dengan kelinci. Oke, nah untuk masalah pedaging berarti masih banyak yang belum masih awam lah ya istilahnya gitu ya, masih awam di kalangan masyarakat nih. Tapi kira-kira nih Bang, ada nggak sih tips khusus gitu ya untuk memilih kelinci yang memang diperuntukkan untuk pedaging gitu ya? Gimana nih Bang? Ada. Jadi ada perbedaan kelinci yang memang untuk pedaging dan untuk pemeliharaan atau senang-senangan kelinci hias lah seperti itu, ada perbedaan sendiri Kak gitu. Jadi kelinci pedaging ini memang ada jenisnya dan memang ada ketersendiriannya ada Kak, khusus Kak gitu. Maksud saya khusus, dia kelinci jenis NZW, New Zealand White. Itu memang khusus diperuntukkan pedaging gitu. Itu memang dagingnya empuk atau bentuknya gimana nih? Empuk sih Kak kalau saya bilang gitu. Empuk, teksturnya itu lebih kemana ya, ke daging ya. Tapi tergantung olahan juga Bang Hasan ya. Tergantung olahan Kak. Bobotnya lebih besar dia. Lebih besar dari kelinci-kelinci seperti ini Kak. Oke, gitu, nah berarti ada perbedaan dong untuk makanannya dan juga cara menjaganya gitu ya? Benar. Jadi untuk pakan sendiri itu memang ada pelet khusus ya, pakan khusus dengan merek khusus untuk menaikkan bobotnya menaikkan bobotnya Kak, supaya bisa tercapai bobotnya gitu yang diinginkan gitu maksud saya. Oke, nah untuk pemilihan indukan dari kelinci pedaging itu biasanya gimana ya Bang? Untuk pemilihan itu bisa dilihat dari induknya ya, berdasarkan induknya, kualitas induknya itu seperti apa. Begitu kita dapatkan anakannya, nanti kita lihat, itu kan ada memang Kak trik khusus untuk melihat si anakan ini bagus tidak ya untuk dijadikan indukan, itu ada Kak khusus gitu loh. Mungkin orang awam sedikit agak sulit ya jika kita jelaskan, cuman ada trik khususnya gitu Kak untuk memilih yang terbaik gitu. Karena kan mungkin ada juga sebagian dari kita yang mungkin tertarik untuk di dunia bisnis yang seperti tadi ya, food and beverage-nya gitu ya, atau ya sekedar hanya memang hobi pemirsa ya untuk pemeliharaan. Pastinya kan tujuannya mungkin berbeda gitu ya, dan memang banyak sekali ras-ras kelinci yang mungkin kita awam nih, masih awam sekali, yang kita nggak tahu nih bentuk ini ternyata untuk ada yang untuk hias, ada yang juga untuk pedaging gitu ya. Nah, untuk kelinci hias sendiri nih, kira-kira penanganan khususnya seperti apa nih Bang? Yang bisa membuat kita ya bisa memelihara dengan baik lah gitu ya istilahnya. Ya, mungkin dengan cara pemeliharaan kita yang terbaik itu ya seperti yang dibahas tadi Kak, standar kandangnya itu memang udah didesain khusus yang terbaik, itu kan ada Kak khusus. Yang kedua, segala penyakit di kelinci ini memang harus kita wajib tahu ya Kak gitu, dan kita juga bisa untuk mengobatinya Kak gitu. Dan yang terakhir kebersihan kandang sih Kak gitu, yang paling utama gitu. Jadi semakin rutin kita membersihkan kandang kita, semakin bagus kesehatan kelinci-kelinci yang ada di kandang kita gitu. Nggak banyak penyakit yang datang gitu. Karena kalau kita malas-malasan beternak, nanti kandang kita kotor, si kelinci-kelinci kita juga kena penyakit kan, kita juga yang puyeng nih kan. Betul. Pagi ini kan memang untuk tempat usaha gitu ya, sayang banget kalau misalnya kelincinya itu banyak yang rentan sakit dan lain sebagainya gitu ya. Dan tadi juga kita buka pertanyaan ya pemirsa, sekali lagi pertanyaan dari Anda boleh ditanyakan ke 061-414-6353. Sekali lagi pemirsa di 061-414-6353. Nah, Anda bisa bertanya selagi mumpung masih ada narasumber kita yang memang sangat
cinta dengan kelinci nih ya. Iya, benar. Sampai akhirnya harus resign dari kerjaan demi untuk ngurusin kelinci. Ini Iya, menarik benar. sekali. Dan akhirnya bangun komunitas nih Bang. Iya, benar. Oke. Nah, di komunitas itu sendiri deh, kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapetin nih Bang? Mungkin untuk para pemula ya, nanti gimana cara mengatasi kelinci gitu ya, bagaimana cara untuk pembudidayaannya bagi pemula nih seperti apa kira-kira nih Bang? Boleh Iya. mungkin dijelaskan? Jadi memang komunitas itu sengaja kita bangun untuk para pecinta kelinci yang masih pemula ya Bang, Pemula. Bang Hasan masih pemula. Nah jadi di situ gunanya mereka nanti yang mana mereka bertanya bagaimana cara penanganan kelinci dan bagaimana cara mengobatinya, nanti kita di situ akan memberitahu kepada mereka gitu. Jadi artinya itu grup atau komunitas itu wadah untuk para pemula bertanya Kak di dunia perkelincian gitu. Jadi kita sebagai peternak memang sudah kewajiban ya, kalau saya bilang saya sudah kewajiban saya untuk menjawab segala pertanyaan para pemula gitu. Oke, nah Bang Hasan, kira-kira pertanyaan dan kendala apa yang paling sering dihadapin yang mungkin bisa jadi tips juga nih untuk pemirsa di rumah? Kira-kira seperti apa untuk penanganan kelinci ini? Kalau kendalanya ya gitu aja Mbak, penyakitnya kita jaga kandang, ya mana dia penyakit kudisnya, kandang wajib bersih, seolah-olah kita ini 24 jam ngelihat dia. Kalau enggak dia mudah penyakit, itu aja. Oke, berarti ya yang harus diperhatikan ya sekali lagi pemirsa ya tadi adalah kandangnya, kebersihannya, makanannya, dan juga bagaimana bentuk bobot dan juga kira-kira seperti apa, sudah ada perbedaan-perbedaan khusus. Tadi mungkin bisa dilihat dari kupingnya, ini mana yang bisa aman untuk dipegang ya, biar saya perhatikan kepada pemirsa. Ini lucu sekali Iya ya. ini aman. Ini dia nggak mau. Ambil aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dipegang aja. Dia? Nggak apa-apa agak. Gitu. Ini cara megang kelinci ada nggak sih kayak Iya, trik khususnya. gitu Iya, kan? iya. Kadang-kadang kan kita kayak aku kan belum pernah megang kelinci ya, jadi Iya. masih sedikit awam nih. Aman Cuma sih bisa kalau lucu kayak gitu, sekali. aman sih Aman. Kak. Berarti Jadi gini ya? dipegang gini, ini pegang bawahnya gitu. Oh, gitu. Aman Iya. sih, yang penting jangan kuping. Jangan kuping dia. Jangan Oh, itu kupingnya kenapa? digotong-gotong. Ya di kuping ini banyak saraf-saraf yang Sarafnya. sensitif ya. Oh, yang tadi mungkin skabies ya, tadi masih ada skabiesnya ya. Iya. Jadi dilihat di bagian dalam kali ya, di bagian dalam sini ya Bang Iya, ya? tertutupi oleh bulu gitu. Oke, nah itu mungkin bakalan rentan dan susah untuk dilihatin ya, karena Iya. memang apalagi di kucing, di kelinci Holland ya. Karena biasa megang kucing jadi agak beda gitu megang kelinci ya. Kan dia ketutup nih, jadi berarti harus diliatin satu-satu dong. Itu Iya. gimana? Berarti kalau di kandang kita harus keluarin gitu ya? Iya, enggak, artinya pas kita kasih makan pagi itu kita sambil kasih makan sambil melihat, mengontrol gitu. Mana nih yang udah kena nih, mana yang belum nih gitu. Berarti memang harus jadi dokter rutinan Iya, ya? benar. Kalau enggak ya kelinci Oke. pada penyakitan semua, Kak. Wajib Gitu. Mhm. Wajib jaga lah. dia. Harus diperhatikan, benar-benar Perhatian. diperhatikan gitu. Jadi mandinya gimana nih Bang? Mandi enggak ada. Enggak mandi Nggak ada dia. ya? Berarti cuma dibersihin kandang. Bersihin kandang aja. Kalau dia kan kayak mana ya? Dia bisa membersihkan dirinya sendiri, Kak, gitu. Jadi enggak kotor lah gitu. Dan nggak perlu dimandikan. Dan kelinci ini memang nggak ada harus wajib dimandikan, itu nggak ada istilah kayak gitu. Oke, Itu berarti istilahnya kebersihannya mandi cukup. rumah. Berarti kebersihan cukup di kandangnya Di kandang aja ya? aja, benar. Oke. Nah pemirsa, ini lucu sekali ya. Jadi bisa dilihat, ini dia karena haus atau gimana nih, karena berlendir-lendir gitu di mulutnya? Tadi mungkin karena di jalan Kak, agak panas cuacanya ya, jadi dia sedikit dehidrasi Kak gitu. Oke. Berarti dia nggak harus dikasih minum gitu ya? Ya seharusnya gitu, seharusnya dia berarti- udah minum. Ini lagi puasa ya Lagi pemirsa. puasa dia. Kelincinya juga ikutan puasa ya. Baik. Nah tadi saya penasaran ini di bagian sini ya. Dia berontak ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Oh berarti harus kayak gini ya megangnya? Iya, Iya. gitu. Dia nggak boleh di Gitu ini ya? nyamannya dia. Nggak boleh Nah pemirsa, ditekan. dia mungkin bisa jadi tips and trick ya. Gimana cara memegang kelinci dengan benar ya. Jangan kayak saya masih awam ya. Iya. Oke. Nah ini tadi bulunya memang tebal banget ya. Jadi ini gendutnya memang karena rasnya, spesiesnya seperti ini gitu ya. Iya, tergantung bahagianya atau tidak dia Kak. Kalau dia bahagia dia pasti gendut gitu. Oke, ini ada bahagia-bahagianya gimana nih Bahagia. caranya untuk Bahagia. mengatasi stres nih? Bahagia ada yang melihara ada gitu. pernah kejadian nih Bang untuk stresnya kelinci gitu? Ada Kak. Ada. Jadi Itu kalau bisa dilihat dari mana? kalau dia makannya nggak sesuai, Nggak dia lahap. bakal nggak selera Kak. Dia nggak selera makan, dia mogok makan selama beberapa hari dan dia bakal kurus.
Oke. gitu. Jadi memang perlu makan makanan khusus apa nih kira-kira yang dia buat nggak bosan gitu. Jadi kita kasih lagi yang lain, kita kasih yang lain gitu. Tapi memang ada makanan khusus tadi kayak pelletnya gitu ya? Ada. Cuman kalau terus-terusan pelet aja dia agak gimana ya bahasanya, kalau kita bosan kayak gitu aja gitu. Jadi dia mogok makan, merajuk dia. Oke, Gitu. ya berarti boleh dong dikasih apa aja gitu, atau memang Boleh. ada beberapa hal yang memang dipantangin gitu untuk pemberian? Bolehnya kelinci. boleh. Seperti yang kita bahas tadi, seperti wortel, jagung manis, atau hijau-hijauan yang lain. Cuman tidak boleh berlebihan. Kadarnya ada ya, Iya, gitu ya. tidak boleh Baik. berlebihan. Lucu sekali loh ini pemirsa, mungkin ini diperjualbelikan kan? Iya benar. Itu kisah kalau untuk ini tadi yang Holland itu 1,5 ya? Ya. Ya, tergantung. 1,5 Kalau juta. anakan dia usia lepas sapi itu sepasangnya sekitar 850 sampai 1 jutaan gitu. Dia berontak. Oke, nah kira-kira nih perbedaan rate-nya itu bisa dilihat dari mana? Bulunya, Bulunya, oke. Hmm. kupingnya ini kan. Kupingnya dan wajahnya dari Wajahnya. situ. Jadi Heeh. warna dan kualitas tubuh wajah yang menentukan harganya gitu. Nah, tadi juga ada pembahasan di mana perbedaan antara kelinci yang memang di perkawinan silang gitu. Nah, itu bisa dilihat dari mana aja? Banyak sih Kak, jadi kan seperti yang tadi Kawin silang banyak juga. lucu Ji, ya lucu. Bang Hasan, lucu. Jadi kalau Hasilnya seandainya lucu juga. seandainya ini kita silang nih, kita kawin sama jenis trek, wah hasilnya enggak lucu lah Kak, enggak genang-genang hasilnya. Oh gitu. Tapi memang ada nggak sih kasus seperti itu? Ada, saya juga udah mencobanya. Udah pernah coba ya? Lucu. Berarti dia kalau misalnya perkawinan silang susah ya, rentan. Susah, dan untuk harga Harganya jual juga pun nggak ada jatuh. Kak. Siapa yang mau gitu. beli? Nggak Ini ada ras yang apa? mau. Orang bingung. Rasnya kan Baik. Gitu. Nah itu tadi pemirsa ya, beberapa hal tips yang memang bisa kita dapatkan dari pembudidayaan, mulai dari cara bagaimana pembersihan kandangnya, terus juga bagaimana pemerhatian untuk makanannya, dan ternyata ya pemirsa yang selama ini mungkin salah ya, banyak di kalangan kita tuh menilai bahwa kelinci itu identik dengan wortel, tapi ternyata dia nggak bisa banyak sekali makan dengan sayur-sayuran ya. Iya. Memang Iya. harus diperhatikan, dan terutama bagaimana tingkat stresnya juga harus diperhatikan pemirsa. Jadi jangan asal-asalan untuk pembelian kelinci, dan mungkin nanti bisa konsultasi dulu nih dalam pembeliannya dengan abang berdua. Nanti boleh konsultasi di mana Bang kira-kira? Boleh, kalau untuk saya sendiri boleh dilihat di Instagram ya, atau Facebook, boleh buka nanti Rama Kelinci Medan, atau di situ juga ada nomor WA saya, boleh tanya-tanya aja kok. Tanya-tanya sama saya, nggak mesti harus beli gitu, gratis. Oh berarti Iya. gratis ya pemirsa. Boleh, Jadi gratis. boleh tanya-tanya sepuasnya ya. Siapa tahu Anda tertarik untuk pembudidayaan kelinci. Dan baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang kelinci yang ternyata banyak sekali prospek keuntungan ya yang bisa didapatkan dari seekor kelinci. Dan bagi Anda yang tertarik, boleh nanti berkonsultasi dengan Bang Ramdan dan juga dengan Bang Hasan tentunya setelah acara ini. Dan baik, terima kasih pemirsa sudah menonton kami di Ayo Bertani. Kepada narasumber kita berdua, terima kasih banyak sudah hadir dan membawa kelinci-kelinci yang lucu ini ya Iya, ke sini terima ya. Terima kasih, kasih ya. banyak dan sudah membagikan ilmunya. Dan tentunya kami menghimbau Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Dan sampai jumpa pemirsa di Ayo Bertani selanjutnya. Bye-bye.